Duh Gusti Kang Maha Suci, kula nyuwun pangapura. Sirullah Datullah Sifatullah, kula sejatine satriya nyuwun wicaksana, nyuwun panguwasa. Dumateng Gusti Kang Maha Suci, kula nyuwun kangge anyirnakake tumindak ingkang luput. Rahayu, rahayu, rahayu sagung dumadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Angin Malam dimanapun Anda berada, syukur alhamdulillah kita dapat berjumpa lagi di acara Dialog Budaya dan Spiritual. Tema kali ini kita mengangkat sebuah tema yang umum, bahkan banyak dan sering terjadi di sekitar kita, yaitu pelet dan pengasihan. Sejauh mana pelet dan pengasihan dipandang dari sudut perbedaan maupun sudut manapun? Kali ini telah hadir narasumber kita GPBWS Gus Putra Bayi Wingi Sure dari channel YouTube Tapak Misteri. Beliau adalah seorang spiritual milenial. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mas Gimana Rofi? kabarnya Gus? Alhamdulillah. Seperti pemirsa Angin Malam TV channel yang menyaksikan acara Dialog Budaya dan Spiritual pada malam hari ini, tentunya seperti halnya saya masih diberi kenikmatan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan tentunya hanya satu keyakinan kita kepada Allah, yang mana segala ketentuan yang ada di muka bumi ini atas izin dan juga ridha Allah, dan itu tanpa alasan. Betul. Allah memberikan itu tanpa alasan. Seperti itu Mas Rafiq. Terima kasih. Oke, alhamdulillah sekali. Demikian juga dengan sahabat Angin Malam TV dimanapun berada. Demikian juga selalu diberikan kesehatan, diberikan hidayah petunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Untuk amin, kali ini amin, Gus, amin, ya. mewakili sahabat Angin Malam TV, mungkin kita ingin mengetahui pengertian dahulu perbedaan antara pelet dan pengasihan. Monggo. Iya. Terima kasih Mas Rafiq. Suatu kesempatan yang sangat luar biasa yang diberikan kepada saya untuk memaparkan terkait pelet dan pengasihan ya. Oke. Secara mekanismenya dan secara pemahaman ini perlu pemirsa ketahui bahwasanya pelet dan juga pengasihan ini berbeda, ya. Ini berbeda. Di situ pelet dengan pengasihan ini sudah beda pemaknaan dan juga sudah beda untuk kebutuhannya itu sendiri. Seperti itu Mas Rafiq. Sebelum kita ngobrol lebih jauh, Gus, mohon izin kita ada beberapa titipan, Gus. Oh ya. Kita ada produk jamu, ini merupakan jamu Gus. Ada Marlboro Honey, ya. Ada BP POM-nya. Kemasan botol tiap 15
15 ml ini Gus, ada kandungan-kandungan. Kemudian aturan minum 3 kali sehari 2 sendok makan, baik diminum setelah makan. Ini sangat bermanfaat ya, apalagi Ada khasiatnya ini Mas Rafiq? khasiatnya membantu memelihara kesehatan, baik dikonsumsi setiap hari ya Gus ya. Wah. Jadi hendaknya kita manusia kan, sebelum sakit kita harus menjaga kan. Iya, kan? iya. Nah, ini tidak boleh digunakan pada anak usia di bawah 2 tahun Gus. Oh, jadi untuk Marlboro Honey ini salah satu ramuan madu herbal Oke. yang tidak boleh dikonsumsi untuk anak kecil usia di bawah 2 tahun ya. Nggih, leres Gus. Iya. Untuk mengetahui lebih lanjut, kita bisa browsing ya tentang khasiat Marlboro Honey ini. Iya. Dan tentunya ini bisa untuk meningkatkan imun ya, Mas Rafiq. Imun, kemudian stamina otomatis, kandungannya kan juga banyak Gus. Oh. Sangat bermanfaat, insya Allah sangat bermanfaat bagi tubuh manusia Gus. Oh. Ya. Mas Rafiq, Nggih. ini pemirsa mungkin pada tanya ini ya. Nggih. Kalau mau mendapatkan produk ini di mana, Mas? Kebetulan studio kita bersiaran ini di Marlboro Cafe di kawasan Raya Juanda. Pemirsa Angin Malam TV bisa googling atau browsing aja Marlboro Cafe Juanda Sidoarjo. Marlboro Cafe Resto Juanda Surabaya Oke, ya. monggo. Kemudian ada titipan lagi Gus dari teman kita, produk air kesehatan alkali. Wow. Air kesehatan alkali Profesor Dr. NZK, Healthy Water for Health. Jadi minuman kesehatan. Kemasan ini adalah kemasan premium quality, kandungan isi antioksidan, bioenergi, oksigen, pure water, alkali pH 99, mineral organik dan heksagonal. Ada BPOM RI dan Standar Nasional Indonesia Gus. Wow, oleh luar biasa ya. Yang Mulia Datuk Sri Paduka Profesor Dr. Nur Zamanhan MD PhD, seorang physician and cosmetologist. Wah, ini jadi, sangat luar biasa. air kesehatan. Dan tentunya untuk kandungan air di air mineral alkali ini sudah tidak diragukan lagi ya. Tidak diragukan lagi. Untuk Insya Allah bermanfaat. kesehatan, ya mungkin stamina. stamina, Oke. bahkan mungkin untuk keluhan yang lain. Oke. Ya, seperti itu Mas Rafiq. Oke. Luar biasa. Ya, itu beberapa teman-teman yang mendampingi di acara ini, sahabat Angin Malam TV. Yeah. Baik Gus, Yeah. Nun Sewu, kita lanjutkan lagi obrolan kita kali ini mengenai tentang pelet. Iya. Kita bahas dahulu tentang pelet. Menurut saya, pelet adalah kita butuhkan atau seseorang butuhkan agar bisa memenuhi keinginan untuk mencintai lawan jenisnya, Gus. Iya. Untuk memenuhi keinginan lawan jenisnya dengan cara supranatural. Betul. Iya. Kemudian kalau pengasihan menurut saya, nanti Nyun Sewu mohon Ya, dikoreksi Gus. ya. Karena saya masih muda Gus. Enggak apa-apa. Atau ini mewakili pemahaman teman-teman atau Ya. sahabat Angin Malam TV. Pengasihan adalah agar aura yang tampak pada seseorang yang menginginkan pengasihan tersebut merasa dikasihani oleh orang yang bertatap muka atau oleh orang yang berhubungan dengan dia. Sehingga orang yang berhubungan dengan dia menarik atau sampai berbelas kasih kepada dia. Oh iya. Ngapunten pemirsa atau sahabat Angin Malam TV, itu adalah sebuah pemahaman saya, mungkin mewakili teman-teman saya atau teman-teman seumuran saya. Oke. Mohon izin Gus, monggo. Oke. Luar biasa. Jadi perlu saya jelaskan di sini untuk para pemirsa Angin Malam Channel TV yang masih senantiasa mengikuti acara dialog budaya dan spiritual bersama GPBWS Tapak Misteri. Yang perlu diingat, pelet itu memang tujuannya untuk sesuatu hal pada salah satu seseorang. Ya, itu pelet. Jadi pelet ini digunakan untuk tujuan seseorang. Ya, dengan cara yang berbeda-beda.
dengan metode yang berbeda-beda sesuai praktisi yang mungkin terbiasa dengan menggunakan ilmu-ilmu peletnya, sehingga ada salah satu masyarakat yang ingin menggunakan jasa keilmuannya itu, dan itu bermacam caranya. Bahkan bisa dikatakan banyak tipe pelet itu. Nah, itu kalau pelet yang ditujukan untuk seseorang. Namun pemahaman untuk pengasihan, nah kalau pengasihan ini digunakan untuk dirinya sendiri agar membias kepada khalayak umum. Ini kalau pengasihan. Tapi kalau pelet, sekali lagi saya ulangi, kalau pelet itu hanya satu unsur antara A dengan B. Ini kalau pelet. Tapi kalau pengasihan itu untuk A, multi arah. tujuannya untuk multi arah. Itu untuk pengasihan. Ini yang harus dipahami. Ini yang harus dipahami ya. Kemudian gini Gus, apakah ada jenis-jenis pelet yang ada di sekitar kita atau di Indonesia atau khususnya di Jawa Timur? Banyak, banyak sekali Mas Rofi. Jadi sesuai dari pembelajaran saya, dari pengetahuan saya, dari beberapa penanganan saya yang menimpa dari salah satu masyarakat yang terkena serangan-serangan pelet tersebut. Jadi pelet itu bermacam banyak. Ada lentrik, ada jangjoawokan. Itu jangjoawokan itu ini apa ya? Kartu. Sunda. Dari Sunda. Ya, dari Sunda. Terus ada lagi Semar Mesem, itu jelas Jawa ya. Semar Mesem. Tapi biasanya mohon maaf, Semar Mesem digunakan di Nusantara loh ya. Jangan salah, itu bukan hanya di Jawa aja. Ya. Nusantara mengenal akan terkait Semar Mesem ya. Lalu juga yang sering terjadi adalah jalan goyang. Ya, jalan goyang. Nanti kita akan coba paparkan. Dan lalu yang paling menakutkan lagi ada satu, tapi ini biasa terjadi di kawasan luar pulau, ya, yaitu pelet pangkonang. Pangkonang. Ya, kira-kira bahasa apa itu, Gus? Kalimantan. Oh, daerah ya, Kalimantan ya. Ini yang perlu kita waspadai, hal-hal seperti itu, Mas Rofi. Dan ini ketika orang-orang mendapatkan serangan atau korban dari jenis-jenis pelet itu tadi, ini berdampaknya sangat luar biasa. Kira-kira ada nggak Gus jarak, minimal jarak atau jarak orang itu dikirimi pelet, bisa disampaikan Gus, jarak, bisa. jarak. Jadi gini, kalau kita berbicara terkait jarak ya, selama yang saya ketahui, mohon maaf, saya bukan suudon, bukan sok-sokan, bukan. Tapi selama saya mengetahui terkait ilmu pelet, kalau ilmu pelet dari kawasan wilayah Jawa Timur itu bisa dikatakan sak tekaning laut, sak papaning traping silone sape gunung pitu katambus dening apa sing dadi kemelunku. Pengertiannya Gus? Saombone seberange laut, paribasan diamping-ampingi dihalangi pitung sap gunung. Apa sing dadi kemelunku, apa sing dadi dongaku, ujubku iki bakal tembus tumuju marang sing tak karepne. Segitunya ya Gus? Sampai segitunya ini. Kemudian gini Gus, ciri-ciri atau ciri-ciri orang. Kalau biasanya orang yang terkena pelet itu kebanyakan wanita ya Gus ya? Nggak mungkin laki-laki ya Gus ya? Pasti wanita korbannya ya? Dikatakan korbannya wanita Gus ya? Yang nggak juga. Tak rasa itu laki-laki juga ada. Kalau yang ngirim, kalau korbannya yang dikirimi laki-laki, yang kemungkinan besar ngirim siapa? Ya, laki-laki? perempuan. Perempuan. Karena
tujuannya pelet ini adalah untuk menarik hatinya, untuk melengketkan hati seseorang kepada si pengingin atau pengguna pelet ini. Iya, iya. Bisa diketahui nggak Gus, ciri-ciri orang yang terkena pelet itu Gus? Ya. Orang yang biasanya terkena pelet itu biasanya sudah tidak mau menghiraukan apa yang menjadi suatu saran dari sekitar. Yang dia tahu intinya cinta setengah mati wis. Intinya cinta setengah mati. Cinta setengah mati kepada satu orang itu. Satu orang. Iya. Di sini saya bilang konteksnya di luar kurikulum ya. Di luar kurikulum maksudnya itu kalau misalkan pasangan suami istri sudah wajar kan. Kalau berpikir satu orang sudah wajar. Nah, yang saya maksud ini di luar kapasitas yaitu ruang lingkup keluarga. Dan biasanya orang itu kebanyakan efeknya kalau dia sendiri pasti ngelamun. Ngelamun, terbayang, matanya jarang berkedip. Itu orang kena pelet. Kayak blank, kayak orang Kayak linglung. blank, kayak blank. Kayak orang linglung. Kayak orang linglung. Baik Seperti sahabat Angin Malam TV, bagi kalian atau Anda yang ingin menyampaikan saran, pertanyaan, sharing-sharing permasalahan pelet dan pengasihan, bisa Anda sampaikan di kolom komentar yang ada di bawah video ini di channel Angin Malam TV. Kemudian ada juga line WA kita di 08123 068 9899. Saya ulangi lagi di nomor WA 0812 30 68 9899. Ada lagi gini Gus, ada cerita seperti ini Gus. Ada teman saya itu mempunyai wanita atau pasangan hidup 3 orang. Kemudian yang satu orang itu Gus, nyun sewu, ini wallahu a'lam, kembali lagi wallahu a'lam. Yang satu orang itu ada indikasi terbesar, ada indikasi si perempuan itu dalam kehidupan sehari-harinya menggunakan ilmu pelet. Si perempuan ini Gus. Tetapi teman saya itu bercerita, dan saya kadangkala sering main ke teman saya itu, tidak, ya memang ada kalanya beliau teman saya itu melamun, blank, tetapi cintanya tidak tertuju pada satu orang itu Gus, yang beraktivitas lintrik ya, lintrik salah satu ilmu pelet ya Gus ya, terus ya. Tetapi beliau positifnya bisa membagi waktu untuk ketiga pendamping hidupnya. Mungkin ada saran atau apa pengalaman jenengan mungkin pernah menghubungi pasien atau klien seperti itu? Jadi gini, biasanya kalau pelaku seperti itu padahal orang yang sudah dicintai ya. Itu terhitung orang yang sudah dicintai, terus hingga melakukan seperti itu biasanya mempunyai tujuan utama, yaitu awalnya dia ingin menguasai. Awalnya dia kepingin menguasai sesuatu hal yang ada di pasangan laki-lakinya itu, satu. Sehingga dia menghalalkan cara menggunakan seperti halnya lintrik. Karena mengingat ceritanya dari Mas Rofiq itu tadi, teman-teman saya itu tadi di sini terjadi ada 3 percintaan kan gitu. Lah di sisi lain satu ini tidak mau disamakan dengan yang lain, bahkan dia ingin menguasai dari hak-haknya yang lain, sehingga dia menguasakan atau menghalalkan segala cara untuk menggunakan semuanya itu bisa tercover untuk dirinya sendiri. Nah, apakah hal itu bisa dinetralisir? Insya Allah, selama atas izin Allah, ridhonya Allah. Dalam dunia pasti ada 2, ya, ada kehidupan, ada kematian, ada sakit, ada kesembuhan. Allah pasti akan memberikan jalan, yaitu kesembuhan. Nah, tinggal lewatnya di mana?
Allahu alam juga. Mudah-mudahan hal-hal seperti itu bisa bertemu dengan kita-kita pada malam hari ini. Ya. Nah. Mungkin punya pengalaman pribadi jenengan menangani seseorang Oke. yang Seperti halnya itu ya. terkena lintrik. Ya. Kalau terkena lintrik, itu kalau kita memang benar-benar sudah bisa memastikan karena lintrik ini juga polemik juga ya, karena tidak mungkin dilakukan di hadapan orang yang dituju, iya kan? Tidak dilakukan pada orang di hadapan yang dituju. Suatu misal contoh gini, lintrik itu yang digunakan adalah kartu, ya, yang paling yang paling biasa digunakan itu ceki, kartu Cina, kartu hijau Cina, ceki, itu yang paling sering digunakan, dan itu pun ada beberapa tahapan-tahapan. Kartu untuk digunakan lintrik itu ndak asal kartu ada kartu dibuat, ndak bisa. Seperti beli di toko biasa gitu. Ndak bisa. Kartu itu harus kita inapkan ke tempat keramat dulu. Ada prosesnya. Ada prosesnya. Ada ritualnya. Ada ritualnya. Nah, satu kartu ini digunakan itu untuk satu kali. Biasanya tumpukan kartu sampai berapa kira-kira, Gus? Ya, mohon maaf ya kalau saya nggak pernah pegang kartu ya. Mungkin 50-an 50 kartu mungkin. Iya, 50 kartu lebih. Tapi kalau kartu kartu hijau, kartu ceki itu yang kayak apa itu bukan domino ya, tapi ceki yang Cina-Cina itu loh. Itu banyak, itu tebal gini. Nah, itu yang biasa digunakan itu lintrik itu. Nah, terus cara menanganinya gimana? Apabila kita sudah tahu, coba kita ambil misalkan saya kena lintrik. Saya akan gunakan celana dalam saya, mohon maaf ya. Saya akan gunakan celana dalam saya. Si laki-laki? Ya, saya kan sebagai laki-laki, saya dilintrik sama seseorang katakanlah. Perempuan. Nah, saya akan menggunakan celana dalam saya untuk saya bacem. Bacem itu apa, Gus? Kita Kita rendam. Kita ambil air rendaman itu 3 sendok teh. Kita campur ke aqua atau air mineral. Kita berikan kepada orang yang kita tuju. Dalam kata lain, orang yang melintrik kita. Dalam bentuk air mineral. Air mineral. Jadi kumannya atau rendamannya air mineral yang telah kita campur dengan, mohon maaf, celana dalam itu tadi ya, Gus? Iya. Kita berikan kepada orang yang kita anggap dia adalah melintrik kita. Dan itu kalau memang itu nanti dia betul-betul ngelintrik, pasti akan menemukan sesuatu hal yang unik. Insya Allah ya, Gus ya. Akan menemukan sesuatu hal yang kejanggal. Tidak lazim pada umumnya kemanusiaan dalam kehidupan manusia. Tapi kalau dia tidak melakukan, walaupun hal itu kita konsumsikan terus, tidak akan ngefek. Mohon maaf, Gus ya, itu salah satu cara atau memang ada cara yang lain atau banyak cara ya, Gus ya? Tentunya ya, Gus ya. Itu pun tidak hanya, maaf ya, tidak hanya main rendam aja enggak, itu ada beberapa doa lah. Ada beberapa doa yang harus ditawasulkan, yang harus diucapkan, dibacakan. Ya. Terus ada hal lain, yaitu kita pernah menangani yang kena lintrik. Ya. Itu kurang lebih kalau nggak salah, saya kalau masih ingat itu 4,5 tahun. Ya. Itu salah satu anak dari dokter, dan alhamdulillah sekarang ada di Belanda. Dia anak tunggal dari salah satu dokter. Bahkan pada waktu itu
Si dokter bilang, saya tidak berbicara atau orang Jawa ngomong ngerasani hal elek, ndak nggih. Rasan-rasan ndak atau menggunjing tidak. Khususon untuk beliaunya Dokter Hanafi, ya, mudah-mudahan di sana tetap mendapatkan perlindungan oleh Allah, mendapatkan jannah oleh Allah, ya, tentunya diringankan untuk kubur, siksa kuburnya diringankan, nggih. Beliau sudah meninggal almarhum. Itu yang sempat minta tolong, ya, anaknya, anak tunggal dan anak tunggal itu perempuan pada waktu itu, mohon maaf, itu sudah telanjang. Oh, sampai segitunya ya? Sudah gila, telanjang sampai bahwasanya memang pelet ini banyak macam, Mas. Pelet ini digunakan untuk melet seseorang biar jatuh hati. Pelet ini bisa digunakan untuk merusak mental seseorang. Ya, insya Allah pemirsa atau sahabat Angin Malam TV, dengan obrolan ini salah satu contoh itu kita bukan menyampaikan ingin mengajari, mengedukasi, ayo kita pelet, bukan. Mohon maaf pemirsa atau sahabat Angin Malam TV. Tetapi kita melalui GPBWS Tapak Misteri menawarkan, menyampaikan, bila ada yang minta tolong, minta bantuan, monggo bisa kita tangani. Insya Allah dengan izin atas Allah. izin Allah, atas ridhonya kami akan siap membantu panjenengan. Bismillahirrahmanirrahim. La haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Tiada kekuatan kejaba atau terkecuali hanya kekuatan Allah. Percaya akan itu. Kemudian masalah pelet sudah kita obrolin, Gus. Iya. Kemudian yang ingin kita ketahui adalah tentang pengasihan, Gus. Monggo disampaikan, Gus. Ya. Untuk pengasihan, dalam konteks pengasihan di sini, Mas Rofi, pengasihan ini memang ditujukan atau diperlukan untuk diri kita masing-masing, ya, untuk diri kita pribadi, yang tujuannya untuk membias kepada semua lini, seperti itu. Kalau pelet tadi kan hanya satu orang, dua arah ya. Jadi harus balik aja. Iya. Harus balik aja. Tapi kalau pengasihan ini untuk membias. Iya. Ya. Dan pengasihan ini sifatnya pengasihan ini adalah untuk memberikan agar seseorang mempunyai rasa simpati. Ya, kalau suruh milih Mas Rofi ya, kalau suruh milih antara pengasihan dengan pelet, saya pilih pengasihan, Mas. Iya. Ya. Pengasihan itu yang saya pahami bisa ke semua hal, bisa ke semua orang ya kan. Iya. Baik itu perempuan. Apalagi secara spesifik memang kebanyakan pengasihan itu dicari orang memang untuk tujuan pangkat. Biar bos Betul. perhatikan saya. Lah. Kalau bos perhatikan saya akan mendapat gaji yang besar. Biasanya gitu ya, Gus ya. Jadi saya sering sekali menangani dari beberapa orang-orang seperti halnya itu memang tujuannya agar rasa simpatik itu tumbuh. Dikarenakan saya mohon maaf, di dalam suatu ruang kerja, di dalam suatu ruang gerak kinerja Anda, di situ pasti ada yang namanya lawan. Nah, pengasihan ini fungsi dan tujuannya untuk mereda hal-hal tersebut. Nah, kuncinya di dalam suatu pengasihan pasti ada terlibat juga yang namanya kewibawaan. Untuk kewibawaan dan pengasihan itu udah satu paket. Seperti itu. Lah, adapun juga hal-hal yang sering datang ke saya itu maaf ya, kayak pejabat-pejabat, para orang-orang kantoran, para orang perindustrian itu banyak yang datang ke saya untuk
meminta kepada Allah lantaran lewat saya untuk pengasihan, untuk proses pengasihan dan kawibawaan itu tadi. Apakah itu hanya laki-laki aja? Bukan. Banyak perempuan yang datang ke saya untuk mencari terkait prosesi pengasihan itu. Kalau perempuan itu kira-kira tujuannya apa ya Gus ya? Kalau perempuan. Oke, kita di sini open aja. Jadi banyak, ada beberapa orang dari pihak perempuan itu untuk sekarang ya. Perempuan itu nggak bisa kita remehkan loh bos. Ya, perempuan nggak bisa kita remehkan. Perempuan untuk saat ini banyak yang menjadi suatu pengusaha-pengusaha sukses. Dan di situ juga banyak kesempatan incaran-incaran orang-orang yang sifatnya iri dan dengki. Ya. Nah, untuk menjaga hal itu. Untuk menjaga hal itu. Jadi pengasihan itu dilakukan, dicari untuk dimiliki, ya, untuk digunakan, ya, agar mereka yang mempunyai keinginan jahat tidak menjadi pola pikir negatif, akan berbalik kepada positive thinkingnya. Membentengi. Ya insya Allah seperti itu ya Gus ya. Ya. Terus ada lagi seperti halnya yang paling banyak, ini saya mohon maaf ya, yang paling banyak, saya mohon maaf banget, tidak apa-apa, ini siaran ini memang untuk khalayak umum dan untuk konsumsi khalayak umum. Jadi saya bersama Angin Malam TV ini memberikan satu sajian edukasi, mudah-mudahan bermanfaat. Amin. Ya. Ya. Yang paling banyak lagi adalah para mereka wanita pekerja malam. Iya. Ya. Apa mungkin ada kesamaan nggak dengan itu penglaris untuk pemikat? Iya. Jadi pengasihan ini sifatnya, kalau pengasihan makanya tadi saya ngomong, kalau pengasihan ini membias untuk ke semua lini. Iya. Tapi kalau pelet itu hanya untuk satu titik. Iya, dua arah gitu. ya, yang dituju satu orang Iya, saja ya. betul. Baik Gus, ini Nyun Sewu, ada WA masuk Gus. WA masuk ke nomor 088123068989 dari Mas Yadi di Masangan Wetan Sidoarjo. Ini bunyi WA-nya Gus. Assalamualaikum Gus, saya ingin bertanya, apakah yang jenengan gunakan itu ilmu Jawa, ilmu Islam atau apa Gus? Umpama saya konsultasi ke jenengan untuk hal pengasihan, persyaratannya seperti apa Gus? Matur suwun. Assalamualaikum Gus, dari Mas Yadi di Masangan Wetan. Luar biasa. Assalamualaikum Mas Yadi dari Masangan Wetan. Sidoarjo ya? Sidoarjo. Sidoarjo, Masangan Wetan Sidoarjo. Terima kasih Mas Yadi. Perlu saya informasikan, seperti pertanyaan Mas Yadi tadi, ilmu apa yang saya gunakan, Jawa atau Islam? Yang perlu saya sampaikan, keilmuan yang saya pelajari, ya, saya terlahir dari seorang pasangan muslim. Sekali lagi, saya terlahir dari salah satu pasangan muslim. Abah saya muslim, umi saya almarhumah, umi saya muslim. Saya terlahir dari kedua beliaunya. Tapi saya juga tidak meninggalkan untuk tatanan ajaran Jawa. Ini yang perlu saya sampaikan dengan tegas. Jadi kalau menurut saya, apapun keilmuannya, ya, apapun keilmuannya, selama keilmuan itu digunakan untuk hal yang positif, selama keilmuan itu digunakan untuk hal yang baik, menolong sesama, dalam konteksnya tidak merugikan yang lain, insya Allah. Dan yang paling khusus utamanya, selama keilmuan itu mendapat izin ridho dari Allah, pasti akan tercover. Dan apabila
Mas Yadi ingin konsultasi bersama saya GPBWS Tapak Misteri di sini, saya minta tolong awali langkah kaki Anda keluar dari rumah. Tujuannya Anda untuk mencari ridhonya Allah. Ya. Jangan mencari tombol dari saya. Jangan mencari GPBWS ya. Ya. Iya. Tapi carilah ridho. Bismillahi tawakkaltu Allah. Ya Allah, saya meminta izin serta ridhomu dalam saya melakukan suatu ikhtiar untuk golek tombo lantaran lewat Gus Putro Bayi Wingi sore. Saman berangkat. Bismillah. Niatkan. Karena segala sesuatu hal tanpa Anda niatkan untuk Allah, bullshit, ya. Seperti itu, Mas. Nah, ini sebelum melanjutkan ingin saya sampaikan lagi, Gus, jangan lupa untuk mengkonsumsi jamu Malboro Honey. Ini madu ya, madu dengan khasiat membantu memelihara kesehatan. Ini ada catatannya, tidak boleh digunakan pada anak usia di bawah 2 tahun. Kemudian simpan di tempat kering pada suhu di bawah 30 derajat dan terlindung dari sinar matahari langsung. Ini produk dari Profesor Dr. Nur Zaman Khan, MD, PhD. Pemirsa atau sahabat Angin Malam TV bisa googling atau browsing produk ini, atau bisa langsung datang di Malboro Cafe di kawasan Jalan Raya Juanda, Kabupaten Sidoarjo. Ini jamu untuk ketahanan tubuh, untuk stamina tubuh, apalagi musim pancaroba atau memasuki sebelum puasa ini, Agus ya. Iya. Iya, itu perlu sekali untuk dijaga kesehatan tubuh kita. Terlebih imun ya. Imunitas kita perlu dijaga. Memang ini baik ya, madu ya. Yeah. Kemudian ada lagi, Gus, ada air kesehatan alkali Profesor Dr. NZK. Ini minuman kesehatan yang mengandung banyak alkali ya. Ada antioksidan, ada bioenergi, ada pure water, ada alkali pH 9.9, ada mineral organik, ada heksagonal, ada BPOM RI-nya, Gus. Yeah. Kemudian kalau pemirsa atau sahabat Angin Malam TV ingin mendapatkan produk ini, bisa googling atau browsing ya, atau bisa datang langsung di Malboro Cafe. Di Google Maps saja pasti ketemu Malboro Cafe di kawasan Raya Juanda, Sedati, Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur. Monggo kita lanjutkan lagi obrolan kita, Gus. Tak lupa, mohon maaf, kita ucapkan selamat, Gus, atas reok, Gus. Monggo diucapkan. Oh iya, dari beberapa periode kemarin kami juga sempat membahas terkait tema reok dan jaranan, dan alhamdulillah kami bersama AM VM TV, Angin Malam Channel TV, dan juga Tapak Misteri mendukung penuh pemerintah untuk mengawal reok Ponorogo menjadi hak paten Nusantara, menjadi hak paten kesenian tinggalan leluhur bumi Nusantara ini kepada UNESCO yang nantinya akan ditentukan secara UNESCO juga. Masuk dalam warisan budaya leluhur. Tak benda, betul. UNESCO itu. Ya. Warisan budaya tak benda, ya. Semoga di daerah lain atau para aktivis para penggiat kesenian dan kebudayaan jangan bosan-bosan untuk terus menggali, untuk melestarikan, bahkan sampai ke anak cucu kita, agar budaya untuk menghormati leluhur bangsa ini tetap terjaga dan tidak leleh, tidak tergerus oleh budaya barat. Betul. Monggo, Gus. Mas Rofi, ini ada pertanyaan yang masuk. Monggo. Ya. Dari Mbak Siska. Ya, dari Mbak Siska dari Lawang, Malang. Wah, terima kasih. Ini pertanyaannya, Assalamualaikum Gus. Mohon maaf, saya ini apakah kena pelet
atau kena pengasihannya orang ya Gus. Sebab setiap malam saya terbangun dan tidak bisa tidur kembali sampai keesokan harinya. Dalam tidur saya selalu gelisah memikirkan sesuatu tapi tidak jelas Gus. Mohon penjelasannya Gus, ini kasihan juga ini. Ya, assalamualaikum untuk Mbak Siska yang dari Lawang Malang. Okay. Ya, pertanyaannya cukup bagus sekali, cukup bagus ya. Mohon maaf kalau diizinkan saya menjawab. Untuk hari ini Mbak Siska masih ada di hadapan layar kaca ya kami, khususnya Angin Malam TV ya. Kalau boleh Mbak, saya minta tolong telapak tangan sebelah kiri, telapak tangan sebelah kiri, tolong tempelkan kepada HP atau laptop HP atau komputer. HP Anda yang saat ini melihat siaran kami ya. Tolong letakkan telapak tangan kiri Anda. Telapak tangan kiri Anda ya. Tolong letakkan. Saya hitung sampai 5 mulai sekarang. Setelah itu tolong saya dibantu Mbak Siska tarik nafas yang panjang sambil baca Hu Allah, Hu Allah, Hu Allah, Hu Allah, Hu Allah. Apabila tidak kuat untuk menahan nafas, lepas, enggak ya? Lepas Allah. Gitu ya. Lalu tarik lagi nafas yang panjang. Ya, tarik lagi nafas yang panjang sambil Hu Allah. Sampai saya bilang selesai. Kalau saya bilang selesai, Mbak Siska tolong ucapkan alhamdulillahirabbil alamin ya. Siap, Mbak? Oke ya, yang dari Lawang Malang, bismillahirrahmanirrahim, bismillahirrahmanirrahim, la haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. 1 2 3 4 5. La haula wala quwata illa billah. Astagfirullahaladzim, astagfirullah. Assalamualaikum Mbak Siska. Bisa diakhiri dengan baca alhamdulillah. Saya tunggu komentarnya saat ini juga, agar pemirsa yang lain, para pecinta Angin Malam TV channel bisa ikut mendengarkan, dan kami akan berusaha dengan serealita mungkin yang real adanya ya. Di sini besar harapan saya Anda bisa tertolong oleh Allah, bukan tertolong dari saya, tapi tertolong atas izin Allah ya. Baik Mas Rafiq, sambil menunggu komentar dari Mbak Siska. Okay. Mungkin ada hal-hal yang lain yang mau disampaikan, tapi saya mohon maaf ya. Okay. Ini saya mohon maaf. Kita kemarin Rabu kemarin kita membahas terkait, kalau nggak salah itu rumah dan tempat usaha ya. Terus, rumah dan tempat energi positif ya, dan negatif ya, pada yang rumah dan tempat usaha itu minggu kemarin. Untuk hari ini pelet dan pengasihan ini kelihatannya ada sesuatu hal yang sifatnya ingin menyapa kita. Okay. Jadi di
studio ini tadi terlihat jelas kita pada waktu itu saya tadi bersama direksi dan saksi ada juga yaitu salah satu karyawan store herbal yang ada di bawah di lantai dasar itu tadi juga mengetahui bahwasannya nggak ada angin, nggak ada apa, ada 2 karpet besar itu sudah diamankan tapi roboh dengan sendirinya. Berdiri gini kan? Iya. Diberdirikan tapi roboh. Iya, roboh. Padahal berat ya? Berat, sangat berat. Dan itu faktanya tadi ada. Nanti bisa ditanyakan kepada salah satu karyawati yang ada di Herbal Store Marlboro Cafe. Ya. Lalu ini tadi pada segmen awal ada sosok yang mau sapaan ya. Sebentar. Ada yang masuk. Oh. Ya. Mbak Siska, Mas Rofiq. Oh, nggih. Telepon Mbak Siska tadi sudah diusahakan oleh Gus Putra nggih? Iya. Ini gimana kami bacakan. Ada responnya, Gus? Ya. Alhamdulillah Gus Putra hari ini tadi tidak disengaja saya mengikuti tata cara yang diberikan oleh Gus Putra kepada saya ikuti dan saya juga merafalkan hu Allah. Ini baru saja saya langsung muntah darah. Loh, ini benar ya Mbak ya? Benar. Dan alhamdulillah muntahan darah ini membuat saya semakin ringan, semakin kembali kepada keseimbangan otak saya. Subhanallah, Mas Rofiq, mudah-mudahan. Muntah darah itu berarti bukti apa itu, Gus? Ini gini, ini Mbak Siska ini kemungkinan Mbak Siska ini memang dibuat oleh seseorang yang sifatnya kayak lintrik. Makanya saya tadi kan matur nggih, saya bilang lintrik ini bisa digunakan untuk hal jahat yang lain, bukan hanya untuk melengketkan hati aja, bukan. Menyakiti ya? Menyakiti. Karena ditolak mungkin. Ya, karena ditolak mungkin. Gitu loh. Dan ini mudah-mudahan kalau nanti Allah mengizinkan Mbak Siska bisa hadir ke mana, ke studio kami, bisa juga ya, atau kami datang ke tempatnya Mbak Siska, ya. Mudah-mudahan Mbak Siska selalu diberi kesehatan, normal kembali seperti sedia kala, sebagaimana wanita seperti yang lain. Terima kasih Mbak Siska. Baik, untuk penanya-penanya yang telah masuk ke line WA kami atau sudah menyampaikan komentar dan apapun di kolom komentar di channel YouTube Angin Malam TV, kami sampaikan terima kasih. Kemudian kami sampaikan juga mohon maaf jika belum dapat kami bacakan. Terima kasih atas waktunya Gus Putra BWS dari channel YouTube Angin Malam TV di tema kali ini, yaitu pelet dan pengasihan. Kemudian kita juga berterima kasih kepada Marlboro Cafe Raya Juanda Sidoarjo dengan produk-produknya yang sudah mendampingi acara kita. Yang terakhir, monggo pesan untuk membentengi diri sekaligus jenengan nanti membawakan sebuah tembang. Monggo pesan. Di sini mungkin saya nanti akan berusaha memberikan bukan tembang lagi, tapi para pemirsa, mari kita bersama-sama untuk merundukkan diri kita kepada Allah, memohon dan memunajat serta meminta kepada Allah. Monggo kita ngemis bareng. Mudah-mudahan kita selalu terbentengi dari hal-hal tersebut. Amin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Ya Allah, atas segala ridho, izin serta karunia-Mu ya Allah. Amin. Ampunkanlah kesalahan hamba ya Allah. Amin.
Ampunkanlah kesalahan-kesalahan hamba ya Allah. Amin. Ampunkanlah kesalahan-kesalahan hamba ya Allah. Ya Allah, apabila di dalam tubuh hamba ada sesuatu zat astral yang negatif ya Allah, Amin. keluarkanlah atas izin-Mu ya Allah. Amin. Keluarkanlah atas kekuatan-Mu ya Allah pada tubuh hamba ya Allah. Hanya Engkau yang bisa menyembuhkan ya Allah. Amin. Hanya Engkau yang bisa memberikan penetralisiran ya Allah. Amin. Hanya Engkau ya Allah yang bisa memberikan penawar. Amin. Ya Allah, terimalah ikhtiar hamba ya Allah. Amin. Ya Allah, apabila di dalam zat darah hamba ada energi-energi yang tidak sinkron, keluarkanlah ya Allah. Keluarkanlah ya Allah.